Babi. Semangat pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lupa bikin hormat Pak Abidin sebagai ketua relawan, saya mengenai sebagai sadayana ibu-ibu anu Pak Abidin dika cinta sareng bapak-bapana aya di Pengker teh. Di Pengker kadangun teh teh. Alhamdulillah mun kadangu mah janten ada biasa kemanapun juga melangkah karena kita itu tuh hilangnya ayah pepatah tak kenal maka tak sayang janten beli ayah nu hilap nami abdi Haji Rahmat Mulyana sarjana ekonomi magister manajemen bumi ayah di Sariwangi terus di Cisarua itu tapi orang Parompong sekarang Cisarua alhamdulillah nyandung karena Padamelan di Sariwangi di PBS, di Cisarwana di Sinangsari. Abdi minten alhamdulillah selami berkiprah belajar di politik, sekarang belajar di agama. Abdi di politik di usia 23 tahun, di agama baru terakhir. Dan orang mah agama turunan. Supados negara geula supados ieu jeung pincing urang ngaos syahadat sareng Fatihah heula syahadat 3 kali Fatihah sakali sok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan awasan sahadatna sahadat sah urang teh zat mengenal sah untuk bersahadat itu ya secara lahir dan batin. Nanti karena saya juga salah satu dan dia mah pengalaman santai nya sebagai lain dan lah duniawi yang terakhir lah 5 menit duniawi mah akhirnya mah bakal akhirat teh karena hari hidup ibu paling kali mana akhirat. Makanya abdi mah tara dunia heula teu bae dunia mah di dunia mah 0,01% Bu daripada kehidupan akhirat. Saya akan memberikan tip untuk kehidupan dunia dan yaitu kebetulan saya di Padepokan Kesatria Pajajaran Nusantara KPN. Padepokan ini alhamdulillah didirikan oleh saya sendiri. Dari sebetulnya Padepokan ini dari saya masih muda, dari usia 23 tahun sebetulnya Mas. Dari saya jadi petapa, tapakuran diri Bu. Jadi saya di Padepokan ini alhamdulillah saya mengajarkan Padepokan ini tuh tujuannya untuk sosial, untuk keagamaan. Jadi tujuan Padepokan, kenapa pakai Padepokan KPN Kesatria Pajajaran Nusantara? Karena kurang kudu nyaho kurang kaluhur kurang karena ya pajajarannya tak Padepokan ieu teh anu ngajarkeun tentang ilmu tasawuf. Ari ilmu tasawuf terang Ibu tuh nya aduh ieu mah Gusti teh terangnya ilmu tasawuf teh ibu-ibu ilmu yang mempelajari tentang kebersihan kesucian hati. Lamun urang geus bersih hati, geus suci hati, akhlak urang mulia mah. Nah, itu belajar tentang tasawuf itu tidak mudah
karena harus dijalankan. Jadi yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenalilah diri sendiri sebelum mengenal diri sendiri. Sesudah mengenal pasti akan mengenal Allah. Tadi ku abdi ditos di biwara baca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Cing abdi naros hari ibu saksi di mana? Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Ketemu Tuhan di mana? Ketemu Allah di mana? Sesahnya. Nah, aku ini sederhanakan. Makanya di ajaran tasawuf. Lamun urang geus bersumpah, makanya ada KPN Kesatria Pajajaran Nusantara aya lambangna kujang. Ari kujang teh kudu kujang kana janji. Lamun urang geus baca syahadat, geus berjanji bersumpah ibu teh. Asyhadu an la ilaha illallah, sumpah teh. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Tapi ibu-ibu berkhianat, menduakan Allah. Cing kan ibu-ibu diduakan kusalaki ngapa kuang? Ya, cek saya aja. Tapi ibu-ibu kadang-kadang ngaduakan ke Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Jadi lamun orang terang kita berjanji tiada Tuhan selain Allah, hanya ada di diri kita itu sifat-sifat Allah. Jangan ada sifat-sifat setan dan iblis. Iri, dengki, jahil, kaya, suudon, fitnah, mitnah, bad air, panasan, terus takabur, ujub, ria, terus keluar. Lamun urang geus berjanji tiada Tuhan selain Allah, berarti jangan ada sifat-sifat selain Allah yang ada di diri kita. Berarti sifat setan yang iblis kudu dikeluarkan. Kumaha cara ngaluarkeunana? Makanya aya ilmu tasawuf. Cing ari Nabi Muhammad SAW diturunkan di kalam dunia untuk melon. Maka 5 akhlak bu, untuk menyempurnakan akhlak. Awas. Jadi yang utama itu apa? Akhlak dulu. Nu utama ayeuna. Ini kisah nyata. Kisah nyata perjalanan hidup saya. Ada seorang, menurut orang mah oknum ya, melihat banyak yang namanya oknum. Awas, ustadz, kiai, oknum. Untuk saya ustadz dari kiai dan ulama. Oknum yang karena dia pinter ngaji, semuanya apa, tetapi akhlaknya lebih dari Firaun. Anak kecil dia kayak kejadian nggak? Banyak yang kejadian. Apa yang salah? Bukan agama yang salah, tapi dirinya yang salah. Tidak pernah membersihkan hati. Itu yang namanya orang yang penodaan agama. Waku ustaz tapi mencemarkan agama. Notabene agama itu adalah agama Allah. Cemar nggak? Cemar. Auzubillah min dzalik. Di Bandung ada kejadian 15 orang di apa? Anak kecil. Saya prihatin, Bu. Saya preman lah. Saya Izzatullah preman, saya bukan kiai ulama. Saya merasa prihatin dengan kejadian-kejadian yang notabene mengatasnamakan ulama. Kenapa bisa begitu? Nah, ini tidak belajar tentang kebersihan, tidak pernah bersaksinya benar terhadap Allah. Dan saksinya hanya ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sah. Kan gitu sebenarnya. Betul sah secara fisik, sah secara ucapan, tapi belum tentu di mata Allah sah. Betul. Kan sahnya ada dua, syariat dan hak. Ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara syariat sah? Sah secara syariat. Secara hakikat belum tentu sah. Kenapa? Karena menurut hakikat, menurut Allah, orang yang sudah berjanji terhadap Allah, tekad, lampah, dan ucapnya sinkron. Makanya ucapan KB, kelakuan KA. Namun ucapan bismillah, maha pengasih maha berarti berbagi. Tah, abdi ayana dawah berarti kudu berbagi.
Eta bener. Tuh yang bener tuh susah. Saya pengalaman, awas Bu jangan ngelihat. Ini pengalaman saya, ungkapkan pengalaman hidup saya. Dari kecil saya itu alhamdulillah tidak punya guru secara fisik. Jadi nggak punya guru lahir. Karena saking prihatin kenapa begini, kenapa begini, pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya saya menapakuran sendiri, bertapakur sendiri. Sangat sulit bertapakuran sendiri, mengkaji diri sendiri Bu, untuk mengenal Allah. Lamun cek bahasa keren nama, untuk marifatullah sampai hakikat. Karena apa? Karena hampir 99% orang yang sudah meninggal, jasadnya dikubur, ruhna tidak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Asal di Allah tidak langsung kembali ke Allah. Mundur heula, kembali ke kubur, kembali ke pohon, kembali ke batu. Yakin ya? Nah, namun cek di ini mah disebut reinkarnasi sebenarnya. Tuh, saya tanya ke ibu-ibu, sob, sama bapak-bapak di Bandungan ya, tip, ibu-ibu, pengalaman pribadi saya bukan pengalaman dari kitab. Tapi saya pengalaman pribadi yang dikompetkan kepada kitab-kitab tasawuf sama. Ini pengalaman pribadi. Saya Bu, nih pernah ketipu juga, saya pernah sesat juga. Saya itu dulu suka ngahikmah. Jadi lamun orang mah ngahikmah teh kula Yusuf Labi abadini orang itu. Baca surat Yusuf, beker pelet. Terus teh, tak eta teh naon ngahikmah lain. Tujuannya lain Allah. Hayang melet makhluk Allah celaka tuh. Jadi saya tuh kecil teh sesat. Saya tidak pernah nunjuk ke orang. Saya diri sendiri juga pernah sesat, pernah tersesat. Tapi alhamdulillah saya sadar apa yang dilakukan saya dengan membaca Iqala Yusuful Abiyabati Nuridul Hada Asor Bapak Wasam Subhanahu Kumaridul Sidi. Eta mampu sekali nepake alhamdulillah. Nah ada kepareleh. Resep. Nah, eta lain karomah di Allah, semua ilmu di Allah, tapi eta ti jin melalui jin, awas. Disebut ilmu istizah. Jadi yang namanya karomah adalah orang yang sudah sampai terhadap Allah, istiqomah dia berjalan mengenal Allah, beristiqomah terus. Akhirnya diberi karomah. Karomah itu bukan untuk takabur, ujub ria takabur. Karomah itu untuk meluruskan umat. Contoh, bikin. Contoh, nih Bu, saya pernah, alhamdulillah, kadang-kadang karena terbuka ilmu teh, kadang-kadang sok di luar nggak nyampe Bu. Anu nggak nyampe, anu terdamang, anu iya, alhamdulillah karena terbuka ilmu dah yang mudah di Allah. Kadang-kadang alhamdulillah sembuh. Kesembuhan itu bukan kesaktian rahmat mulyana. Kesembuhan itu adalah Allah, kesaktian Allah. Kenapa bisa dia sembuh? Bukan saya yang sakti, Allah yang sakti. Semua orang bisa nggak? Semua orang bisa kalau kalbunya. Nah itu modalnya. Cing, amun ibu-ibu sok nonton wayang. Aya ajian Semar teh. Hiji gumulung jadi hiji waras temani jati-jati beri waras. Waluya, nah ari Semar anu ngucapkeun bisa cager. Harus teh. Nah, ari ku Mang Ajang ku Mang Amran teh cager-cager. Walaupun sama ucapan, tapi yang ngebacanya siapa dulu? Ketika yang ngebacanya adalah orang kekasih Allah, yang ngebacanya kalbunya bersih, insya Allah Allah akan berserta. Kun fayakun. Innama amrul jari ayyaqula kun fayakun. Jadi nggak usah kita hafal secara akurat. Yang paling penting ibu sedikit-sedikit bisa mengimplementasikan apa yang ada di Al-Quran. Misalkan contoh, implementasikan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak mengimplementasikan Bismillahirrahmanirrahim? Mengamalkan. Di kita itu kurangnya pengamalan. Cukuplah ada
penghafal Al-Quran, bagus, nggak salah. Ngajinya bagus, nggak salah. Tapi sesudah itu pengamalannya yang harus kita utamakan, karena itu adalah bekal untuk kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, berarti orang kudu ada sifat Rahman Rahim, saling kasih dan sayang terhadap makhluk Allah. Gerak ibu rumah saya kadang-kadang, ibu-ibu kadang-kadang mulai kucing uang eong, kadang-kadang mau asin bulu asin, tama sampai udang-udang siap bulu asin tuh diudag-udag, padahal mah eta makhluk Allah, padahal makhluk asin sabaraha tuh. Kadang-kadang mana atuh diri kita yang Rahman Rahim, mana diri kita yang maha pengasih maha penyayang? Ya betul. Nah, coba renungkan oleh kita, betapa kita itu sering mendoakan Allah ketika sholat itu, Allahu Akbar, yang saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatkan hutan, ngedoakan teh kan? Tuh, aduh, isukan kumaha, muaka pilih, aduh, mendoakan. Komode ibu ayeuna loba jalmi anu sirik musik sudah mendoakan Allah. Apalagi zaman pemilu, zaman pemilu kabeh hampir semuanya 90% orang-orang yang hayang jabatan datang ka dukun kantang para narawas. Berarti juri teh geus hidup. Ku urang mah diusir juri setan siluman di demi teh. Ieu di aronang geura. Pabeulit bu di alam teh eta teh. Da di aronang ku caleg. Beres teh. Di aronang ku caleg. Juri teh saya asup ke jelema, astagfirullahaladzim. Lamun malam hak teh wah pabeuli itu juri di mana-mana didatangan. Masya Allah. Kieu nih dalam dunia ini nu ngaku beragama tapi sirik menyekutukan Allah, percaya terhadap makhluk Allah bukan terhadap penciptanya. Masya Allah, saya prihatin. Jadi sangat-sangat prihatin dengan kejadian alam ini yang sekarang alam tidak bisa diprediksi. Harusnya salah siapa coba? Salah manusianya. Salah manusianya sudah melalaikan, sudah menduakan Tuhan, sudah sirik. Yang namanya sirik itu adalah dosa besar, dosa yang sangat ibu-ibu ge ku suami diduakeun amunna minta ampun ibunya sigana diparedog teh. Ya Allah, tuh awas entong kasalaki ngabaredog baredog diri urang, nah kasalaki maredog ka diri urang ngaduakeun Allah. Sok diajar ayeuna mah meung urang hirup, meung urang diberikan oksigen ku Allah. Lamun geus eueuh oksigen mah dikubur, geus dikubur bisa balik deui mah. Cing abdi naros. Ari anu ditakwanan teh jasad atau ruh? Kan terang tadi takwanan ruh. Lamun ditakwanan ruh, berarti ada ruh urang, makanan ruh itu apa? Zikirullah dan berbuat baik terhadap semua. Ketika kita zikirullah, ketika kita mengenal Allah, mengingat Allah setiap hembusan napas, insya Allah yakin Allah bersamanya dan budi pekertinya, akhlaknya dijamin mulia. So, ayeuna ku saya dibanding sholat 5 waktu, 5 kali 5 menit aja paling lama. 5 menit kali 25. Kali 5, 25 menitnya. Cing hari diberi ku Allah napas udara sabaraha jam? Sehari 24 jam. Ari inget ka Allah bari jeung kadang-kadang ngaduakeun ngan 20 menit. Saimbang teh. Inget terang teh saimbang. Aduh, timpangna ibadah ka Allah 25 menit geus sombong.
nggak sombong, nggak asa wah saya maksudnya alhamdulillah 5 waktu teka ya untuk lewat tahajud dan lawan tangis sombong. Padahal malah kita bandingkan Allah memberikan napas 24 jam ini dibanding dengan kita beribadah kepada Allah hanya 25 menit. Itu menitimpang perbandingan lagi ting dianalogin diumpamakan bangun ibu-ibu di damel ngarambet misalkannya di sawah sampai jam 12 siang sampai jam 12 siang 100.000 cing lamun ibu-ibu kan 20 menit sarekan mah bosnya 20 menit di damel ini digaji mah tuh nih umpama ibaratnya begitu. Makanya di dalam tasawuf itu mengajarkan sedikit kita tafakuran, mengajarkan kita itu sedikit mengenal diri kita, mengajarkan tentang kolbu cing orang teh bener can masih aya sifat si diri teh sudon mitena kata tangga kalau masih ada sifat itu istighfar terus bersih tuh yang utama itu ini. Kalau ibu-ibu sudah bersih hatinya ketika sudah dekat dengan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minal warid. Tidak ada jarak penghalang antara dirinya dengan Allah. Minta apapun juga pasti dijawab Allah. Ayeuna rek doa jeung balik, lain doa anu salah. Diri urang anu kok. Nah, kieu teuing nyawa teh kadang seperti ieu. Nah, kieu teuing ya Allah urang teh anu salah teh bukan doa diri urang teh ini adalah ajaran ini itu bukan ajaran kesesatan tapi ajaran untuk membersihkan kalbu agar diri kita bergantung kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lamun geus bersaksi kepada Allah hanya ada sifat Allah, keluar karena sifat-sifat setan iblis anu ada di urang. Lamun urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Lamun ngaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya, kudu akhlakna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidik amanah paturan. Lamun ngaku ayeuna Allah salawatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Salawatan teman-teman ari akhlak jeung ucapan patongong-tongong di aku mah Nabi. Dijamin bu moal di aku ibarat ibu awong-awongan saya tuh penggemar rahmat mulyana, saya tuh penggemar rahmat mulyana, tapi ibu-ibu maling cing kuramat mulai ditolongan uang daerah itu teuing kejadian tak apa itu. Nah, awas jangan seperti itu. Jangan kita awang-awangan membaguskan bersalawat, tapi kita bersalawat tuh kita juga harus masuk kepada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Itu spiritnya, itu yang kita sadapnya. Jadi bukan bersalawat terus hantam 1 juta kali. Ari ngaibat terus itu mah murtadnya. Itu mah teu ieu. Tuh. Kumaha tuh? Ya Allah, pantesan alam dunia ayeuna goncang. Alam dunia ayeuna geus teu bisa diprediksi. Pantesan alam dunia geus linglung karena jelema ge pada linglung. Teu nyaho ka dirina. Asa pangaina asa umaku padahal mah eta teh lain manehna. Pinjaman ti Allah, jasad, raga, ruh kita, kekayaan kita, zaman kita, pinjaman bukan. Semua titipan bu, semua titipan, tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang kekal, nggak ada. Tapi kadang-kadang kita itu terikat dengan dunia. Cok, renungkan. Makanya tasawuf, tak nanti kudu tobat lagi. Cok, pulang dari sini
tapakuran tobat astagfirullahaladzim urang geus menyekutukan Allah ngesirik minduakeun ka Allah anu diingatkan dunia anu diingatkan iri dengki sibat aduh betul mah nah saya teman usaha tapi meuli mobil hujan bener dah kawan kan kitu ibu-ibu mah kawan tah ayeuna mah lamun tos tahu lamun tos kenal jeung ramah mulyana sok uih di bumi tapakuran supados urang itu dina tobat itu sanes salat tobat 7 kalan wae sae salat tobat tapi dina tobat itu urang tuh jangan melakukan sekali lagi perbuatan yang salah. Kalau kita pernah salah kepada hablum minanas kepada manusia mintalah maaf terhadap manusia sembuh masih ada di alam dunia tuh jadi natobat salat tobatnya jukol ngerasa di hampura nggak begitu juga. Jadi kalau kita salat tobat tapakuran inget nina tobat eta pernah mau khayam atau pernah nyuri leupet penadar maji gancang bu abdi pernah dahar maji ayeuna mah bala-bala pernah dahar hiji ngaku dahar 5 ngaku hiji bayar bucing ikhlas tah eta sekarang dosa ka manusia dina tobat sesi tobat kudu sanes dina tobat sok tobatan semakin dibari tapakuran orang di rumah belajar bu lamun ibu ngalaman lamun misalkan ngalaman seperti abi pernah keluar jika ada mual ayo dunia. Jadi saya ngalaman bu, semua ngalaman apa yang saya katakan itu bukan kata-kata, bukan cerita, saya mengalami sendiri bahwa ternyata di dunia ini hanya neraka. Dunia inilah bagi orang-orang beriman. Makanya ada sebut orang tasawuf qabla anta mautu, matilah engkau sebelum mati. Jadi harus matikan duniawi, rasa dunia, karena itu yang akan menjebak kita. Bu, ada kisah ketika seseorang sudah meninggal, dia itu hanya punya dikubur, sudah dikubur, hanya punya cangkul yang ditanyakan terus-terusan mulai. Komo dia buka mobil, buka sekali itu, gitu segala macam. Harus tuh mantaknya anu berhadapan nanti itu adalah ruh, bukan jasad. Secantik-cantiknya kita, seganteng-gantengnya kita, rahmatnya dikubur. Teu aya anu makhluk teu dikubur. So, di ayeuna belajar lain ke saya ibu. Lain ke saya, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, lain ke saya. Saya mah hanya kewajiban menyampaikan, mau mengikuti silakan, enggak juga silakan. Dan ini adalah pengalaman spiritual saya, bukan pengalaman orang lain. Pengalaman saya spiritual sangat-sangat berat ketika saya itu juhud, tidak terikat oleh dunia, sampai berani melepaskan jabatan, berani semua harta kekayaan diberikan kepada fakir miskin. Beraninya ibu-ibu seperti saya itu. Cok, lamun ibu mesti nawata dewan, gajinya 50 juta, mobil loba, berani nggak diberikan semua rumah? Nah, tuh mumpung belum ada jabatan saya 2001 karena sudah belum sampai dari syariat tarekat, belum sampai ke sana, hanya pas saya jadi anggota dewan mundur. Karena semua jabatan, tahta, harta, wanita itu titipan bukan punya saya, semua titipan dari Allah. Saya belajar ikhlas, saya belajar sabar, saya belajar situ qanaah, ridho, ikhlas. Jadi yang namanya ridho, ikhlas, sabar, tawakal itu bukan ucapan. Jadi bukan ucapan, aduh sabar weh, tapi kesabaran itu tuh pernah kita alami dan kita pernah hadapi. Segimana cercaan caci maki orang ketika kita sabar. Sesungguhnya orang sabar itu paling sayang Allah. Tuh
Jadi yang disayang Allah mah kan sabar. Sesungguhnya ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah bagaimana kita bisa bermanfaat kepada makhluk Allah yang lainnya. Manfaat teh bu sanes kudu jiwa. Urang sering kalingan, sering asa, sering asu, sering asingan kepada umat saling geuing dina jalan leres. Tah eta lamun urang teu bisa ieu meureun ku tanaga, lamun aya rezeki ku rezeki, itulah sok cing sauyunan. Mudah-mudahan dina memilih jabatan siapapun juga, kalau kita tidak mengenal beristiharah, kalau mengenal tekad lama ucapnya akhlaknya nggak usah. Ketika ibu-ibu memilih orang-orang yang baik, ketika ibu-ibu memilih orang-orang yang salih, jihad bukan? Termasuk jihad. Ketika ibu-ibu salah memilih, ayo, dosa nggak? Awas. Ketika ibu-ibu salah memilih, sama yang dipilihnya adalah iblis, manusia berkarakter serakah, berarti ibu-ibu sarwanya memilih iblis jeung setan. Tuh. Jadi ketika ibu-ibu bapak-bapak memilih orang yang baik dan karakternya tahu tidak pernah korupsi, ibu-ibu sama dengan berjihad, sama beribadah untuk kebaikan. Tuh, makanya saya berjanji ibu-ibu, nanti sesudah 14 Februari saya ingin semua pemilih ini akan di KTA-an. KTA-nya bukan PDI Perjuangan, saya KTA Padepokan aja, Kesatria Pajajaran Nusantara. KTA ini kalau saya ada rezekinya dari Allah bisa ditukar dengan sembako, apapun juga kalau saya ada diberikan rezeki oleh Allah besar, berarti ke bapak-bapak, ke ibu-ibu juga besar. Jadi dengan saya tidak berjalan hari ini aja, berjalan akan selamanya. Ayo dunia dan akhirat saya akan membimbing kalau ibu-ibu bapak-bapak mau. Saya tidak akan memaksakan kehendak siapapun juga. Yang penting ibu-ibu ikhlas, ridho. Jadi nanti yang pemilih saya Pak ini saya Pak Abidin, tolong di sini bahwa nanti masuk ke Padepokan di KTA itu untuk nantinya ditukar dengan sembako atau ditukar dengan apapun juga, kesehatan bisa. Jadi saya tidak mau bersilaturahmi hanya hari ini, bersilaturahmi hanya 5 tahun sekali memang. Makanya saya di Cisarua, konsep saya kenapa bisa 5 periode terpilih? Ya begitulah. Saya lebih dekat dengan rakyat, saya lebih senang berkumpul dengan masyarakat, rakyat kecil. Saya lebih senang membantu masyarakat daripada gaul dengan para pejabat. Saya tidak pernah bergaul dengan pejabat, karena pejabat kebanyakan orang-orang serakah. Tidak pernah saya. Dan saya itu tiap hari, tiap malam Jumat buka pengobatan. Alhamdulillah. Yang dari Kalimantan semua, alhamdulillah dijadiin sahabat, suruh belajar pada ilmu tasawuf. Kadang-kadang kita itu, pengalaman saya, kadang-kadang banyak terjebak dengan fisik. Kita melihatnya fisik. Saya, alhamdulillah kersane Allah ini bisa nyata. Ini bisa saya sendiri pernah calon kades, untung bukan kades ini, calon kades itu sakit satu keluarga, dia nyalon sakit. Kebetulan kersane Allah saya kesana, alhamdulillah bisa diobati. Akhirnya jadilah dia, karena saya mungkin diberikan titipan Allah ketika itu, akhirnya jadi. Tapi kadang-kadang manusia kita Jerman dan jadi poho, dan jadi poho. Padahal saya tidak pernah minta uang, saya tidak pernah minta segala. Dia kudu dia. Saya yang datang ke saya yang sakit, kalau saya punya uang, ada yang dari Bogor, ada yang dari manapun juga, saya yang ngasih bensin. Saya tidak mau menjual ilmu Allah. Saya nggak mau. Saya bagi saya
saya haram hukumnya Rahmat Mulyana bagi saya. Dia kan orang lain. Ini mana saya. Haram hukumnya Rahmat Mulyana pengobatan berdakwah kemana dibayar dan ditagih. Haram hukumnya bagi saya. Karena saya kemanapun melangkah akan terus menguruskan umat dan sembari kalau punya rezeki akan membagikan sebagian rezeki. Kemarin di Canjuang Rahayu di sini alhamdulillah saya berdamai sembari berbagi itu yang benar. Cek saya cek Rahmat Mulyana cek Allah. Ini surat Yasin ayat 2 hiji. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak minta balasan. Sesungguhnya itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Tuhan. Nah, itu surat Yasin dibaca tapi ternyata artinya. Astagfirullahaladzim. Cing saya nanya, ayeuna dibayar 100.000. Anu biasa Al-Fatihah sareng arti di makna. Sok kapayun. Sok sa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sok 100.000. Ditarikan 100.000. Ayo Fatihah maknana. Ya. Sok berdiri. Sok. Aduh, 1, 2, 3, 4. Sok. Aduh. Sok. Ada kapayun mangga. Tuh, kalau nah. Tenang. Jadi kan abdi biasa inget heula gitu. Kurang kali itu kan itu terbalik. Iya tak perlu ya teh. Oke, Ber. Sok tenang. Awas ya, 100.000 lah itu tamatnya. Ada nggak 100.000? Ah, 100.000 lah itu tamatnya. Oh iya. Mohon banyak. Dengan kurang kesolat baca Fatihah tapi kadang-kadang tengah umat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang berlindung kepada Allah. Ai orang terkenal jeung Allah dilindungi moal. Aku berlindung ke Rahmat Mulyana tapi orang maling dilindungi moal. Nah, seperti itu. Lamun hayang ibu berlindung kepada Allah, kudu dekat dengan Allah, sifat-sifat Allah masukkan agar dijauhkan dari sifat-sifat setan yang terkutuk. Jadi kalau mana terkutuk itu siapa? Nu terkutuk diri urang nih Bu. Nu terkutuk karena sifat setan aya dina diri urang. Tah eta tuh. Terus ayeuna kana Bismillahirrahmanirrahim. Makasih mak penyayang. Boro-boro ngasih dan sayang. Karek di bawah bulu kucing saeutik ge kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Akhirnya mah kadang-kadang jelema hayang kapuji terus teh.
Kadang-kadang selfie, kadang-kadang trek itu trek kadang-kadang deh. Aku ucapan alhamdulillahirabbil alamin segala puja dan puji bagi Allah deh. Apa yang kita ucapkan deh gagal mah. Gagal dengan engkau orang alhamdulillahirabbil alamin segala puja dan puji hanya bagi Allah. Nah, engkau puji dan puji bagi Allah. Nah, jadi merasa puji itu. Aduh, itu disebut haji wagi ngamak mahal serajang. Haji teh 50 juta. Astagfirullahaladzim, Gusti Agung ya Allah. Nah, ini Bu, yang namanya tasawuf itu pembersihan hati dan pengamalan yang intinya adalah pengalaman, mengamalkan apa yang kita bacakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya supaya akhlak kita budi pekerja kita baik. Jangan dia mah beda mana, wah musyrik, beda ini, wah kafir. Astagfirullahaladzim. Yang bisa memusyrikan dan mengkafir hanya Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah hanya berjuang kita itu untuk menuju Allah. Karena kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu yang balik di kaum. Ayo. Karena jajan ayam. Tak, mungkin saya rokok. Astagfirullahaladzim. Ya, sing kene jajan bekal. Hai bekal anak kamu naon itu Bu? Ada mali balanu kumaha? Ya makanan. Cek saya ge. Lamun arek inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah. Kita di dalam kandungan 4 bulan sudah ditiupkan sebagian ruh oleh Allah di dalam kandungan 4 bulan. Balik kita itu harus kembali lagi pada Allah. Caranya yaitu kita membersihkan kolbu. Terus setiap detik kita harus bisa berzikir la ilaha illallah. Jadi zikir dan tasawuf itu hanya la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya ingin kita harus ingat selalu cing orang kita dibalikin orang teh kalau jadi lamun ayeuna orang ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi saya itu mau kopi berarti diri mana mau balik ke Allah atau membalik apa harus deh. Engkau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi raman banyak korupsi balik ke Allah mau sebelum ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kalau balik Allah ucapan itu udah pasti yakin ruh nama balik ke juri. Ke juri, ke polsek, dah maling terus deh. Nah, so tampak kurang. Mina alhamdulillahirabbil alamin. Can taramatnya. Nya tidak bismillah, gecan tamat, tidak tanggung, gecan tamat. Masya Allah. Nama ikhrawat ini, balik dari kana alif pun gimana. Jadi kudu balik dari kana alif. Maksudnya belum tamat tubuh di mata hakikat, di mata Allah. Karena lebih baik pandangan Allah atau pandangan syariat? Ya iya. Cing ibu-ibu, gelis pandang jelema. Tapi di mata Allah sebaraka terima. Tuh justru kita itu harus pandangan Allah, pandangan hakikat. Lamun kayak gimana takut bismillah ke Fatihah can tamat di pandangan Allah kudu balik kana alif. Ari alif naon? Cing ari alif pertama tandana ye gampang lurus ari balik di kali secara hakikat berarti kurang itu kudu lurus, kudu yakin kalau seyakin-yakinnya kalau kudu ilmu alif mungkin masih yakin kalau tidak ada ketakutan sedikit pun, hanya takut oleh Allah. Ayat anu yakin Allah cing didi secara sarengan di hakikat paling terang anu yakin Allah secara sarengan hakikat paling terang
Secara syariat yakin kalau asyhadu alla ilaha illallah ada syariat. Secara hakikat yakin kalau ada tidak pernah ada rasa takut terhadap siapapun juga kecuali kepada Allah. Misalkan sederhana, ibu-ibu lamun geus yakin sepenuhnya ke Allah dititah malam Jumat ke kuburan anu sangat masih. Sederhana. Tapi lamun sieun kene berarti diri urang teh hanya ucapan. Harus deh. Gampang bu kita mah. Gampang. Kenapa rahmat mulia dari kecil, dari muda, tapak, lain muja ke Allah. Kita mencoba apakah saya itu masih takut nggak? Masih musik nggak? Masih menyebutkan nggak? Saya disancang berapa hari? Bukan untuk memuja. Sancang bukan untuk memuja gunung, batu, tapi untuk tes uji nyali. Sampai sejauh mana saya tamat alifnya. Tapi yang musim kene kujuri tamat mau saya. Jadi lamun ayeuna mas balikan deui ka alif teh, alif secara hakikat mah berat. Jadi urang lamun geus yakin kalau si yakinnya tidak ada rasa ketakutan sedikit. Kadang-kadang usah poe kan ibu aduh kumaha suka terus. Lamun urang geus yakin ka Allah, la haula wala quwata illa billah. Tuh. Ini kejadian nyata. Kejadian nyata yang pernah saya alami, nggak usah ke orang lain. Saya tuh pernah jadi musafir. Saya tuh pernah jadi pengalaman. Tidak bawa uang sepeser pun. Tidak bawa makanan sedikit pun. Apa yang terjadi? Lapar. Iya mah. Aduh, sekali nasi perlu tebu. Kudu lelempangan, kebayangnya? Dibonton gitu lelempangan, jalan kaki, kebayang? Saya tidak boleh meminta. Kenapa tidak boleh? Iya karena bunuh, iya karena saya. Aku mohon berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada lamun bila ngajar mah gampang. Ya siap. Nina alif. Jadi saya ketika itu pingsan, saya hanya menjawab kalau seandainya saya itu mati hari ini, jadikanlah saya mati di dunia Allah, mati karenamu ya Allah. Karena lapar bu, terus dituang 20 penting lapar, ayah cari ayah di jalan. Ini kejadian pengalaman pribadi. Jangan melihat rahmat mulyana hari ini dia sebagai ketua fraksi 5 boleh. Tapi gimana perjuangannya untuk mencapai ketika titik itu berat. Apa yang dilakukan saya? Nangis, minta pertolongannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Kesenangan Allah, ada kakek-kakek memberikan makanan dan ongkos kepada saya. Tuh masih kena hidup tidak enak. Itu pertolongan Allah enggak? Itu pertolongan Allah karena saya tidak meminta. Saya tidak meminta. Walaupun lapar tidak boleh meminta. Itu seorang suluk. Disebut suluk perjalanan untuk mengenal Allah. Berat. Wayahna. Bangun hayang hidup kekal abadi. Di dunia ini hanya 0,01%. Nanti di akhirat kita yang kekal abadi 9,99%. Kebanyakan anu dipilih di dunia kebanyakan. Harus deh. Sampai keberanian sampai segitu. Dan itu bukan pengalaman dari kitab. Itu pengalaman pribadi yang begini dengan beratnya. Mengamalkan ia karena berdua ia karena stain. Mengamalkan alif. Aku hanya bergantung kepada Allah dan tidak pernah bergantung kepada siapapun juga. Kalau rahmatmu ya bergantung ke makhluk, tukang penjilat, rahmatmu ya berarti 50 deui jadi anggota dewan lagi. Sigana menjadi presiden menjadi. Karena saya paling anti bergantung terhadap makhluk. Paling anti. Saya lebih baik disebut pengkhianat oleh orang makhluk daripada oleh Allah. Itu prinsip
saya. Makanya digenggut nanti kang kuik jangan main aja di kopral aja. Biarnya aja manusia menyebut saya siapa kopral orang sesat, tapi pandangan Allah kita lebih baik pikiran pandangan Allah, pandangan secara hakikat. Jadi syariat hakikat penting. Ajaran syariat hakikat tersurat di Al-Quran di surat Kahfi tentang Nabi Musa dan belajar ilmu marifat sang hakikat karena itu saudara-saudara. Sekarang ini aduh punya astagfirullahaladzim punten bu asal nama ada malam bila itu nama dah ayo nama tos saja dicekap tadi sakitnya ini mah masalah akhirat ayo nama masalah dunia 5 menit atau 5 dunia malam dan di mana dunia mah